Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Yes. Nah, hari ini sejak siang ya, sudah capek? Sudah lapar? Sudah. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anaknya silakan dipimpin dengan doa supaya pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini akan bermanfaat ya. Oke, bisa dimulai berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Langsung apa mau contohkan lagi? Langsung saja ya. Oke, kita bersama-sama doakan lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat apa belum kalian tadi? Sudah ya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, ibu mau bertanya, hari ini kita mau belajar apa? Mata pelajarannya IPAS ya. Kita hari ini mau belajar mata pelajarannya IPAS. Kemarin IPAS sudah sampai mana? Masih ingat? 3 kali. Belajar apa? Sampai berapa? Rantai makanan kemarin sudah ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai rantai makanan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai bangunan harmoni dalam ekosistem. Topik C, ekosistem yang harmonis. Dengan tujuan pembelajaran melalui pembelajaran peserta ini mampu mengidentifikasi keseimbangan ekosistem. Yang kedua, dengan tepat. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah melalui media PowerPoint. Peserta ini
belum? Kalau dari ekosistem belum? Belum. Oke, kita simak ini dulu ya. Di sini ada sebuah dialog cerita seperti ini antara Pak Petani dengan anak-anak. Membacakan saja atau kalian yang membaca? Yang membacakan siapa? Buka atau kalian? Pak Ibu dulu. Oke, seperti ini ceritanya. Tahun ini banyak hama tikus dan serangga. Jadi banyak tanaman padi yang dirusak oleh tikus. Berarti tahun lalu tidak ada hama ya? Ada, tapi jumlahnya masih sedikit sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil panen. Kok bisa ya tahun ini jumlahnya jadi banyak? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok tiba-tiba tahun ini jumlah populasi hama yaitu tikus dan serangga di sawah itu meningkat? Ada yang tahu karena apa? Yang tahu? Karena kalau di sawah itu biasanya ada hewan apa saja, Nana? Tikus, apa? Kuda, termasuk serangga. Terus apa lagi? Apa? Burung. Terus apa lagi? Hewan yang ada di sawah? Cangkuk. Terus kalau tikus itu biasanya kalau tikus di sawah itu makan padi. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan siapa? Nah, salah satu penyebabnya itu karena tidak adanya ular anak-anak. Maka dari itu populasi hama tikus dan serangga itu meningkat. Sehingga kalau misalkan populasi tikus dan serangga di sawah itu meningkat, apa yang terjadi? Kalau di sawah itu banyak tikus dan serangga, yang terjadi apa? Yang tahu nggak? Nah, iya, padi dimakan tikus. Kemudian yang ada di sawah itu akan menjadi habis dimakan oleh serangga dan juga tikus. Oke, pergerakan suaranya. Nah, hari ini kita kan akan belajar mengenai keseimbangan ekosistem serta dari keseimbangan ekosistem. Bisa dibuka buku LKS-nya. Halaman 27. Lihat lagi yang putri. Katakan. Keseimbangan ekosistem yaitu dalam rangkuman hidupnya makhluk hidup itu memiliki ketergantungan dengan makhluk hidup lainnya. Nah, sekarang guru mau bertanya, dikatakan keseimbangan ekosistem adalah di mana makhluk hidup itu menggabungkan hidupnya dengan makhluk hidup lain. Nah, makhluk hidup itu apa saja? Ya, manusia, hewan, apa? Tumbuhan, ya, makhluk hidup itu ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Ketiga makhluk hidup ini itu saling bergantungan. Manusia itu kelangsungan hidupnya juga membutuhkan hewan dan tumbuhan. Karena sumber makanan manusia sendiri itu berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Hewan dan tumbuhan juga begitu, membutuhkan perannya manusia. Dan misalkan ada tumbuhan, kalau nggak ada manusia, sopo sing ngopeni, sopo sing ada. Nah, hewan juga seperti itu, membutuhkan peran manusia. Kalau nggak ada manusia, hewan kalau nggak dirawat bisa jadi punah. Itu ya, paham? Nah, kemudian jaring-jaring makanan itu juga membantu terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Dan salah satu faktor yang hilang dapat menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Seperti tadi anak-anak, misalkan ya itu tadi populasi tikus dengan serangga itu meningkat karena tidak adanya ular. Nah, sehingga adanya keseimbangan ekosistem. Padinya jadi habis, tikus dan serangga populasinya semakin meningkat itu karena tidak adanya ular. Ular itu kan makanannya tikus. Biasanya petani itu sering memburu ular. Iya benar, ular itu berbahaya. Cuma kalau kita musnahkan secara menyeluruh ular, terus siapa yang mau memakan tikus dan juga serangga? Nah, Selesai. Berjalan keras sekarang sekali. guru mau bertanya, ekosistem itu apa? Ada yang tahu? Tahu ekosistem? Ya, lagi silakan. Ekosistem, coba dibuka bukunya. Ekosistem bukan Kalau itu kan bukan sudah mau bukan bisa yang jadi
gimana? Hidup. Nah, seperti itu ya anak, bisa dipahami? Nah, itu kalau Nah, ekosistem itu juga terdiri dari dua apa? Bukan yang komponennya. Ekosistem itu ada dua, ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami itu yaitu terbentuk karena sendirinya atau secara alami. Contohnya seperti apa? Ingin tahu nggak ekosistem alami itu? Ayo coba dibuka bukunya. Ya, contohnya seperti sungai, kemudian apa tadi hutan, ya. Nah, kalau ekosistem buatan itu berarti terbentuk karena apa? Kita lihat halaman 39. Iya bisa ya. Kalau ekosistem alami itu kan terbentuk dengan sendirinya atau alami. Kalau ekosistem buatan itu
piramida ekologi secara berkelompok. Kamu kelompoknya sama siapa? Bukan sama. Jadi mungkin kalau mengerjakan kelompok 1. Ya, nanti jelaskan kembali. Semua sudah mendapatkan kertas dan juga gambar serta lemnya? Sudah ya. Nah, anak-anak, jadi sebelum kalian menggambar piramida ekologi, nanti kalian tulis terlebih dahulu. Kalian kelompok berapa? Misalkan nama anggota kelompok, terus kelompok berapa, kelas berapa gitu ya. Bisa? Misalkan ini kan kelompok 1, nama anggotanya siapa? Sandi sama Ajeng. Nah, Nadine kok ini Ajeng ya, itu seperti itu ya. Nanti bawahnya tulis kelas berapa, kelas 5. Nah, setelah ditulis identitasnya, nanti digambar piramida ekologi seperti yang kemarin. Ya, masih ingat kan kemarin gambar piramida ekologi itu terdiri dari apa saja? Produsen, terus ya sampai konsumen tingkat 3, dari produsen sampai dengan konsumen tingkat 3. Nanti kalian gambar piramida ekologinya ya, terus itu gambarnya nanti ditempelkan, terus kalian kasih keterangan di pinggirnya. Misalkan yang bawah itu kan produsen, terus dikasih keterangan produsen ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami anak-anak? Ya. Sekarang kalian boleh langsung mengerjakan. Pinggirnya dikasih keterangan ya. Tadi kelompok terakhir toh. Nanti kan nggak tahu keterangannya. Nanti jangan lupa dikasih keterangan ya, yang di belakang apa. Tapi nanti yang penting pas kamu mempresentasikan bisa menjelaskannya. Kan ini apa, produksi terdiri dari apa, buah, minyak, ya.
ekologi gimana? Nggak ada surat isinya. Sudah. Nah, kalau sudah kita langsung presentasikan saja ya hasil dari kelompok 1, 2, dan 3 terkait jumlah piramida ekologi. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan maju ke depan. Kelompok 1 ini terdiri dari siapa
banjir, apa tadi? Ya, banjir bandang, terus tanah longsor, itu juga bisa mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Misalkan kalau gunung meletus itu nanti kan bisa merusak tanaman yang ada di sekitar gunung tersebut. Terus kemudian kayak tanah longsor, itu kalau tanahnya longsor itu kan pohon-pohon juga bisa dirusak. Nah itu juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Kemudian yang selanjutnya itu oleh faktor kegiatan manusia, contohnya seperti penebangan atau penggundulan secara liar. Kalau misalkan kita itu melakukan penebangan, selanjutnya kita seharusnya itu tindakannya apa setelah melakukan penebangan pohon? Apa namanya? Penanaman kembali atau apa namanya? Reboisasi atau penanaman kembali. Nah anak-anak misalkan ya kita itu melakukan penebangan hutan secara liar di hutan. Kalau misalkan kita itu nggak punya sama sekali penebangan, kita itu akan kekurangan oksigen. Kemudian kalau misalkan hujan, nah itu tidak ada yang menyerap air, maka dari itu akan menyebabkan bencana banjir. Kemudian kalau di hutan itu juga kan ada hewan-hewan yang tinggal di situ. Kalau hutannya itu dibunuh secara liar, hewan-hewannya mau tinggal di mana? Otomatis hewannya itu akan meninggal atau mati. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan hewan tersebut itu punah atau juga langka. Terus yang selanjutnya perlindungan hewan liar di hutan. Nah, perlindungan hewan liar dalam jangka panjang itu juga bisa menyebabkan punahnya beberapa jenis hewan. Jadi kita itu tidak boleh misalkan berburu hewan liar, ya anak-anak, apalagi hewan-hewan yang dilindungi seperti harimau, seperti itu ya, orang hutan itu juga tidak boleh kita berburu secara liar. Kemudian penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Pupuk itu biasanya digunakan untuk apa? Kalau kita nih, ya untuk menyuburkan tanaman. Nah, tapi kalau kita menggunakan pupuk kimia atau pupuk yang kita beli di toko itu ya, pupuk tukon. Nah itu kalau kita gunakan secara berlebihan, itu tuh bisa menyebabkan tanah yang ada di sawah itu kesuburannya itu berkurang. Ya seperti itu. Nah kalau kita juga menggunakan pupuk ini secara berlebihan, itu nanti seperti hewan-hewan yang ada di sawah itu kan mati. Kan seperti kemarin kita sudah belajar kalau misalkan ular di sawah itu tidak ada, yang akan mengakibatkan populasi apa yang menjadi tinggi? Ya tikus dan serangga. Atau kalau tikus dan serangga itu di sawah sama petani dianggap sebagai hama. Nah selanjutnya yaitu membuang limbah sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan apa? Buang sampah sembarangan dapat membuat sungai kopi bisa menyebabkan apa? Banjir. Nah kalau banjir bisa selain banjir, kalau kita buang limbah terus-terusan di sungai itu nanti kalau di sungai itu kan ada hewan ya, ikan, udang. Nah kalau sungainya tercemar, ikan dan udangnya bisa mati. Seperti itu ya anak-anak. Nah hal tersebut juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Kalau ikan dan udang mati, manusia mau makan apa? Makan tumbuhan terus. Kalau tumbuhannya tidak dijaga, akhirnya cuma rumput. Kalian mau sebagai manusia makan rumput? Mau? Ya kita kan manusia termasuk makhluk hidup apa? Herbivora, karnivora, apa omnivora? Apa? Oh iya, omnivora. Nah tapi kalau mau makan rumput itu mau kamu Rehan? Tidak mau ya, nanti sama kayak sapi jadinya. Jadi herbivora. Mau kan? Makanya kita itu harus bisa menjaga lingkungan kita supaya ekosistemnya itu tetap seimbang. Kalau ekosistemnya tidak seimbang, misalkan kayak yang tadi, sungainya tercemar, udang dan ikan itu menjadi mati, kita mau makan apa? Kan tidak ada yang makan. Ada manusia itu sendiri juga membutuhkan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan sebagai sumber makanan. Kemudian yang selanjutnya penangkapan ikan dengan pukat harimau. Nah ini tuh bisa menyebabkan ikan besar dan ikan kecil itu ikut terjaring. Sebenarnya tidak apa-apa kalau kita itu mau mencari ikan, tapi kalau ikan yang kecil itu sebaiknya jangan. Kita ambil saja ikan yang besar. Kemudian jangan juga kita itu mengambil yang secara berlebihan. Kalau kita habiskan semua ikan yang ada
Berarti nomor 1 sampai 5 betul semua jawabannya ya. Izin pulpen boleh ya? Sekarang masih depan. Malah enggak apa-apa. Satu yang mana? Ya nomor 1 dulu. Ini ada konsisten. Dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Mana jawabannya? Oke, nah ini loh kebalik loh nomor 1 ini ya betul ini. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Yang membaca salah. Ekosistem adalah ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik. Ini kurang lengkap ini timbal balik apa? Timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan gitu ya. Nanti selanjutnya kalau misalkan ada soal ini dilengkapi antara apa? Timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan gitu ya. Terus yang nomor 2, kenapa pembuangan limbah ke sungai dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Nah, karena ekosistem buang sampah sembarangan nanti bisa membuat kotoran gitu ya, apakah betul? Terus nomor 3, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan bagi ekosistem membuat ketiga ini. Nomor 3 itu kalau penggunaan pupuk kimia secara berlebihan itu akan mengurangi kesuburan bagi tanah ya. Nah, ya kalau membuat kesuburan tanaman, tapi kalau berlebihan itu nanti tanahnya menjadi tidak subur. Berarti nomor 3 ini kurang tepat. Nomor 4, keseimbangan ekosistem harus dijaga. Terus nomor 5, penangkapan harimau dapat merusak ekosistem. Nah sekarang selanjutnya novel. Ekosistem merupakan sistem ekologi yang terbentuk dari penggunaan limbah balik. Yang Kenapa penggunaan limbah ke sungai dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Karena sebentar, ekosistem merupakan sistem ekologi yang terbentuk dari limbah dari hubungan timbal balik antara apa? Banyak. Ya ada, berarti kurang lengkap ya. Harus ditambahin namanya bukan timbal balik antara apa? Timbal balik itu ada Pak. lewat sini loh, hotel. Yo, gitu. Kenapa pembuangan limbah ke sungai dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Karena bisa membuat ikan mati dan tsunami. Apa saja Tsunami di sungai, tsunami itu di laut, tsunami. apa saja dampak tidak baik penggunaan pupuk kimia secara berlebihan seperti membuat tanaman tidak subur. Mengapa keseimbangan ekosistem harus dijaga? Karena agar tidak terjadi bencana alam. Mengapa dengan ikan harimau dapat merusak ekosistem? Sebenarnya tidak apa-apa, tapi tidak secara berlebihan. Kalau perang harimau itu nggak boleh loh, kan yang nanti kan kejaring semua. Yang Bu Guru jelaskan tadi itu nangkap ikan itu boleh, tapi bukan harimau. Misalkan mancing itu boleh, nangkap ikan, pakai harimau. Yo, selanjutnya siapa? Rian. Siapa? Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik. Mengapa
Terima kasih, silakan duduk. Sandi. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar apa saja? Belajar apa saja kita dari kemarin sampai hari ini mengenai apa? Ekosistem, bersama lagi
jadi Bu Maya harap ya kalian itu untuk pertemuan selanjutnya IPAS itu belajar terlebih dahulu di rumah. Nah nanti pas Bu Maya ajar di kelas itu kalau ada yang tidak tahu, ada yang tidak paham itu bisa ditanyakan kembali ya. Paham? Anak Anda yang mana? Nah, kalian ujiannya kapan? Oktober, tanggal berapa? Tidak tahu, tanggal 7. Nah, apa ujian itu butuh belajar apa tidak? Betul. Kalian jangan lupa belajar ya supaya pas kalian mengerjakan ujian itu bisa nilainya bagus. Apalagi kan kelas 5. Kalian nanti kan ada AMPK juga. Tidak, AMPK kan pakai laptop. Kami tinggal klik pencet. Klik pencet nggak bisa jawab ya gimana ya kamu tidak bisa. Ya tetap belajar juga di rumah. Ya, anak-anak. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, pembelajaran dari Bu Maya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.